Sangihe merupakan kepulauan di ujung utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Berada di kawasan rangkaian cincin gunung api, membuat tanah dan hasil alam di daerah ini subur dan melimpah. Hasil alam khas Sangihe, Sulawesi Utara menjadi tujuan petualangan saya kali ini. Sebelumnya, medan berlumpur dan rapatnya tumbuhan harus saya hadapi. Jalan di lumpur perasaannya jadi agak lebih melelahkan ya. Bener-bener butuh usaha penuh untuk sampai lokasi. Ini sebenarnya masih jauh tidak Mama? Masih jauh. Jauh. Ke atas lagi. Aduh. Ada satu jenis tumbuhan di Desa Binala yang memang menjadi makanan alternatif untuk masyarakat di sini. Tapi nama tumbuhannya di sini umbi daluga. Saya penasaran sih seperti apa. Dulunya memang tanaman ini tumbuh liar. Tapi kalau misalnya sekarang masyarakat lebih kalau habis diambil terus tanam ulang. Jadinya tetap tumbuh terus. Dan kalau dilihat dari karakter pohonnya saya lihat sih ini daunnya besar-besar dan juga ini batang pohonnya sebesar-besar ini loh. Tuh. Segenggaman saya, lebih malah. Daluga merupakan sebutan lokal untuk tanaman talas-talasan yang saya cari. Daluga sering dijuluki Giant Swamp Taro atau talas rawa raksasa karena ukuran umbinya yang besar. Daluga dapat tumbuh di tanah rawa berlumpur, pinggiran sungai, atau tempat yang terlindung dari panas matahari. Rubuh. Sudah rubuh saja tiba-tiba. Aduh. Jadi ini cara ngambilnya. Tadi awal ditusuk-tusuk dulu biar akarnya putus di bawah, jadi lebih gampang untuk diambil, diangkat. Dan ini harus hati-hati juga tadi sebenarnya karena si batangnya ini ternyata berduri dan juga akarnya cukup kuat ya Mama ya. Jadi harus didorong rame-rame biar dia keangkat. Oh, ini gede banget. Ini kalau misalnya kita mau ngambil daluga ini, sebenarnya bisa dilihat dari batangnya. Semakin banyak batang, itu kemungkinan umbi-umbiannya juga banyak di bawah. Kayak yang ini. Lihat dong, ini sebesar ini. Tuh, memang agak susah sih ngambilnya karena dia bercampur sama akar dan juga kuat. Umbi daluga kaya akan karbohidrat, sehingga sering dimanfaatkan menjadi alternatif makanan pokok. Hanya setengah dari sini. Oke. Ini awalnya saya pikir umbi daluga ini mirip sama talas, tapi ternyata beda. Dia karakternya, akarnya tumbuh di daerah umbi-umbiannya juga seperti ini. Jadi berkelompok. Kalau talas kan hanya satu akarnya. Kalau ini enggak. Jadi kesulitannya pun lebih tinggi ngambil daluga ini dibandingkan ngambil talas. Wah, itu rajanya nih. Waduh. Wow, coba Pak angkat Pak. Saya nggak kuat diangkat ya. Ini dia raja terakhir kita. Besar banget ya. Saya baru lihat umbi-umbian sebesar ini. Lihat dong. Tuh. Segede gini. Dari satu pohon aja kita bisa, kayaknya bisa untuk 10 orang ya Mama ya. Daluga dapat dipanen saat umur 10 bulan hingga 3 tahun. Berat umbinya yang dapat mencapai 10 kg inilah yang membuatnya berbeda dengan jenis talas pada umumnya. Ini sekarang kita lagi mau tanam karena kalau masyarakat di sini memang dulunya tanaman ini tumbuhnya liar hanya karena untuk mempermudah mencarinya masyarakat. Jadi kalau habis ngambil itu dipotong, diambil bibitnya seperti ini.
Ini sebenarnya kalau kita menanam ulang lagi, ada jaraknya antara tanaman satu dan tanaman yang lainnya. Karena kalau misalnya dia jaraknya dekat, itu nanti akarnya akan merambat dan buahnya nggak akan bagus. Jadi lebih baik jaraknya sekitar 1 meter nih, antara satu dengan yang lainnya. Tuh. Umbi daluga sudah didapat. Sekarang tinggal diolah menjadi KHK. KHK ini setelah tadi diparut langsung dibentuk. Dibentuknya pun harus pipih seperti ini. Karena kalau misalnya dia besar-besar takutnya tidak matang di dalam. Jadi harus begini biar matangnya merata. Olahan KHK yang sempurna seharusnya melewati tahapan penjemuran di bawah terik matahari hingga mengeras. Namun, jika faktor cuaca kurang mendukung, KHK bisa langsung dimasak. Cairan gula merah yang telah dipanaskan digunakan untuk menambah cita rasa KHK. Ini udah matang. Aromanya sih udah enak ya, wangi-wanginya, dan kelihatannya seperti coklat. Saya kayaknya udah gak sabar untuk cicipin. Ini bakal manis banget sih kayaknya. Ayo mama, kita makan sama ikan. Ayo. KHK-nya ini enak banget. Saya pikir ini bakal manis banget karena penampilannya sudah coklat-coklat seperti ini. Ternyata tidak. Ini ada asin-asinnya sedikit, jadi gurih. Memangnya kreativitas masyarakat Indonesia untuk mengolah makanan patut diacungi jempol. Nih kayak ikan ini aja gak perlu api, tapi ini menjadi olahan yang sangat enak. Tagulandang, salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Potensi perairan lautnya yang melimpah menjadi daya tarik tersendiri. Ada satu tradisi untuk menangkap ikan yang sangat unik buat saya. Kalau untuk masyarakat Tagulandang disebutnya samoboko. Jadi sekarang saya udah sampai di lokasi untuk nanti tebar jaringnya. Lokasinya yang kita lihat itu di bawah-bawahnya banyak lamun karena ikannya ngumpetnya di situ. Jadi ini kayaknya lokasi yang cocok untuk kita tebar jaring. Sekarang lagi siap-siap dulu nih untuk menebar jaring. Siap. Area pasang surut air dengan karakter laut yang tenang menjadi medan tangkap ikan. Saat air surut menjelang pasang, menjadi waktu terbaik saat ikan-ikan mencari makan dan bersembunyi di balik lamun. Soma ikan, sebutan lokal untuk kegiatan satu ini. Soma sendiri berarti jaring sebagai media tangkap utamanya. Ini yang bikin unik ini sama jaring ikan yang lain. Kalau ini alat nakut-nakutnya bahannya dari dari plastik seperti ini. Oh, kertas-kertas ikatan kardus. Nah, yang bikin nanti ikan takut ini dari suaranya. Ini akan jatuh ke bawah. Itu suaranya tuh akan ngegiring ikan menuju ke jaring. Dan ini bisa jauh lebih panjang dibandingkan jaringnya. Ini panjangnya bisa 300 meter, kalau jaring hanya 80 meter. 80 meter, 10 meter ya. Jadi ini yang lebih unik nih menurut saya. Keren banget. Karena susunya ini cukup berat untuk menggiring ikan menuju jaring, jadi kita harus menariknya pakai perahu. Jadi ini diikat talinya ke perahu, lalu kita tarik menuju ke sana, ke ujung jaring. Enggak akan kuat kalau orang ya. Delapan orang jumlah ideal untuk melakukan soma ikan. Ada yang memegang kemudi perahu, pasang jaring, pengulur tali, dan penggiring ikan di air.
Setelah udah dirasa cukup dekat dengan jaring, ini bapak-bapak yang tadi di bawah mulai tarik susunya ini ke sana. Jadi nggak pakai perahu lagi, ditarik pakai tangan, langsung diarahin menuju ke jaring supaya ikan-ikannya kesana. Tarik jaring menjadi tahapan paling penting. Jaring ditarik semakin kecil agar ikan terjebak. Ikan-ikan penghuni lamun menjadi target utama soma ikan. Ikan-ikan ini berenang berkelompok sehingga sekali jaring hasil tangkapannya melimpah. Hah? Ratusan? Wah, saya baru pertama kali jaring ikan dan dapatnya sebanyak ini. Ini banyak banget. So, mungkin ada ratusan tuh kata Bapak. Kita panen hari ini, panen ikan. Luar biasa. Habis ini langsung dibawa. Saya nggak sabar untuk melihat langsung dari sini. Sudah kelihatan banyak. Hanya ikan boko. Ikan boko yang ini. Terus ada ikan apa lagi Pak di sini? Selain boko? Di sini sebenarnya jenis ikannya ada banyak, ada ikan boko dan ikan lain-lainnya karena memang ini sistemnya sistem menjaring. Tak hanya kreasi cara tangkap ikannya yang menarik, kuliner masyarakat Tagulandang pun unik. Ikan hasil tangkapan ini akan diolah bersama beragam hasil kebun. Sekarang saya lagi buat olahan untuk bikin makanan khas di sini. Nah, bumbu-bumbunya cukup banyak ya. Ini sudah warna-warni. Kalau di sini namanya woku bulu. Penasaran kan? Saya juga. Woku bolu sendiri artinya bakar bambu. Hasil ikan dan olahan sayuran segar akan dikombinasikan dan dimasak menggunakan bambu. Ikan segar dicampur sama sayuran segar. Seperti apa ya jadinya? Kayaknya kelihatannya sudah enak. Tapi saya juga penasaran. Ayo, masuk lagi. Jadi media kita untuk memasak sekarang itu pakai bambu. Nih seperti ini, ikannya dimasukin ke dalam. Terus nanti akan dibakar. Dibakarnya pun harus dibolak-balik nanti ya Bapak ya? Iya. Biar tidak gosok sebelah. Nah ini setelah sudah dimasukin bambu langsung dibakar dan kita tunggu selama 30 menit. Olahan bakar bambu merupakan tradisi turun-temurun warga Tagulandang. Pembakaran aroma bambu yang khas akan menyatu dengan gurih ikan dan menciptakan rasa yang nikmat. Lagu kayo. Om kok berhenti? Rasa dari woku bulunya ini enak banget. Ini perpaduan sama sayur-sayuran yang tadi udah dipotong-potong dan juga ada irisan lemon itu membuat rasanya makin asinnya pas, asamnya pas. Pokoknya enak banget. Apalagi dinikmatinnya bareng-bareng. Ayo, tambah lagi. Tambah. Nah, ini adalah rahasia kecantikan wanita-wanita di desa ini. Wanginya enak. Harum banget sama tadi tuh ramuan-ramuan dicampur lemon, dicampur akar wangi.